pengen nggak terlalu tebel, ya sekali aja. Jadi sekali tempel ini kuasnya. Set, sorry, tadi 2 kali. Langsung sekali ya kalau bisa ya. Jadi kita pasin dulu ini lingkarannya seberapa, misalkan segini. Oke, kita tambahin set. Nah, gini aja. Kalau kurang tebel 2 kali. Set, tebel lagi. Set set. Nah, gitu. Harus bunyi set set gitu ya. Biar semangat. Oke, nah jadi ini ya, before after before after. Tuh. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, terang gelap. Terang gelap ini bisa benerin dimensi lighting ya. Highlight. Misalkan ini terang gelap, saya tambahin di +5. Ini highlightnya kurang. Saya tambahin highlightnya ya. Set. Setelah itu saya tambahin shadownya di sini. Nah, jadi tajam. Nah, bentar, tapi ini masih berlebihan. Oke. Nah, jadi gini. Jadi hidungnya makin berbentuk, makin tajam. Terus di sini ada bayangan juga -5. Saya kasih bayangan. Sorry bentar, terlalu banyak. Satu aja kayaknya. Set, set, set. Nah gini. Nah jadi dimensi hidungnya makin keluar, makin apa ya? Makin padat. Jadi kalau dilihat dari dekat ya mungkin ya. Set. Bentar. Sorry ya, kameranya agak. Jadi kalau dilihat dari dekat, aku zoom. Nah kayak gini. Jadi hidungnya dia jadinya makin padat. Set. Mantap. Oke. Nah, terus bikin dimensi di terang gelap di Bentar. Saya +5. Saya terangin berarti kan. Nah, saya bikin dimensi di hairdo. Nah, ini buat hairdo juga bisa. Nah, kita tambahin highlightnya. Terus kita tambahin highlightnya di sini. Jadi rambut kalian jadi bagus, makin bagus dimensinya. Kita tambahin highlightnya, kita cerahin highlightnya. Di sini juga highlightnya. Nah, dia makin berdimensi. Nah kan, before after. Itu. Jadi kalau rambut kalian udah bagus, udah bener fotonya, sayang banget kalau nggak bener lightingnya ya. Oke, itu untuk kuas. Nah, selanjutnya saya pakai fitur healing. Ini untuk menghapus sesuatu yang tidak perlu. Jadi setelah kuas saya pakai healing. Healing ini menghapus sesuatu yang tidak perlu. Misalkan jerawat. Nah, syaratnya teman-teman harus zoom banget ya. Harus di zoom banget. Jadi di fitur healing, nah teman-teman harus di zoom banget. Itu disesuaikan dengan titiknya. Nah, titiknya kan segini. Setelah itu teman-teman tap aja. Nah, hilang kan? Nah, before after. Oke. Ini terus ini.
Oke. Ini untuk menghilangkan sesuatu yang tidak perlu. Misalkan ada kotoran atau apa, teman-teman harus hilangin. Oke. Udah, itu hilangkan keriput bisa ya? Bisa. Bisa banget. Ngilangin keriput bisa banget. Oke, itu tadi pakai healing. Jadi healing itu fungsinya untuk menghilangkan sesuatu yang tidak perlu seperti jerawat. Terus, nah, tapi tetap ya caranya di tap-tap aja ya. Jadi ini harus di tap, ini harus di tap. Nah, seperti itu. Oke. Saya rasa ini healing udah cukup. Saya centang. Selanjutnya ke soft skin. Nah, jadi gini. Setelah pori-porinya rata semua. Oh, ini ada putih-putih di sini. Ntar, saya healing lagi. Ntar. Sorry. Nah, kalau ngezoom jangan sampai kepencet gini ya. Kasihan nanti jadi Susana. Nah, ini ada putih-putih di sini. Sorry. Oke, jadi kalau ngezoom jangan sampai kena gini. Hati-hati. Kita live nggak pernah di save. Nah, Sulis Makeup Wedding, biar nggak ketinggalan, masuk ke Instagram saya, nyalakan loncengnya. Oke, udah. Nah, healing udah. Setelah itu soft skin ya. Jadi setelah diratain semua, setelah dirata semua kan pori-porinya, baru kita ke fitur ke soft skin. Itu kita pakai yang potret. Soft skin kita pakai yang portrait. Oke. Aku masuk ke potret. Nah, teman-teman harus pilih yang tidak ada dulu. Jadi yang manual dulu. Yang tidak ada dulu. Bentar, ini aku turunin dikit ya. Kayaknya terlalu tinggi. Nah, teman-teman pakai yang tidak ada dulu, yang paling kiri. Nah, jadi kita manual aja. Sorotan wajah, ini cahaya di wajah. Sorotan wajah, cahaya di wajah, oke. Nah, ini lighting sih, lebih ke lighting, tapi saya nggak pakai biasanya karena saya maksimalkan di pemotretan. Menghaluskan kulit. Nah, yang saya pakai menghaluskan kulit. Kalau kejernihan mata, saya tadi pakai kuas. Nah, di sini yang saya pakai penghaluskan kulit, soft skin. Nah, syaratnya kita harus zoom dulu sampai pori-porinya kelihatan. Sampai pori-porinya kelihatan, baru kita tambahin. Nah, teman-teman bisa naikin penuh dulu, nggak apa. Naikin penuh, baru nanti turunin pelan-pelan. Nah, kalau saya yang penting pori-pori masih terlihat, jangan terlalu halus. Yang penting pori-pori titik-titik ini masih terlihat. Kalau terlalu halus, nanti klien kalian, ini editan fotonya, ini bukan make up asli. Kayak gitu. Jadi editing itu 30% hanya menyempurnakan hasil make up, hasil kamera. Ini apa tadi, soft skinnya pakai portrait. Di portrait setelah itu pakai penghalusan kulit. Nah, ini. Jadi ini ngalusin. Oke, jadi syaratnya saya nggak terlalu banyak-banyak, tapi pokoknya batasnya pori-pori masih ada, bintik pori-pori masih ada. Oke, kalau udah kita centang, nah seperti ini. Oke, kalau udah dicentang, setelah itu kita pakai, setelah soft skin kita detail. Nah, jadi detail ini setelah dihalusin ya. Karena
kalau udah rata, pori-porinya udah halus, udah rata semua, baru kita naikin lagi. Baru kita naikin lagi di detail yang atas ini. Kak Tias 69%-nya hasil make up, pemotretan, lighting, 30%-nya editing. Nah, kan 99%. 1%-nya itu hoki. Jangan takdir ya. Takdir itu kejam. Kayak Desi Ratnasari. Hoki. 1%-nya hoki. Bener. Foto kita udah sempurna, udah kita maksimalkan. Kita tinggal tunggu hokinya. Oke? Nah, kita ke detail. Nah, kita detail struktur. Ini kan ada struktur sama mempertajam. Saya biasanya pakai yang mempertajam. Nah, tapi teman-teman bebas sih mau pakai yang struktur, biasanya dikurangin kalau struktur ini. Ada makeup artist yang seperti ini hasilnya. Yang strukturnya dikurangin. Jadi biar biasanya ada yang lightingnya kayak kontras banget gitu kan. Kayak terus shadingnya tebel banget. Itu biasanya teman-teman makeup artist ada yang ininya diturunin sampai gini strukturnya. Ada sih, ada, pasti kalian tahu nama. Oke. Nah, tapi saya nggak pakai karena nggak tahu ya, nggak suka aja tuh. Untuk detail saya pakai di pertajam aja. Nah, kita zoom dulu syaratnya, kita zoom sampai kelihatan pori-porinya, pori-pori kelihatan ini. Nah, baru kita naikin pertajamnya. Atau di zoom ke yang kelihatan pori-pori, kelihatan alis sama bulu matanya. Setelah itu naikin ya. Nah, mungkin tipsnya ini teman-teman yang kemarin bilang, oh kok bulu mataku seratnya nggak kelihatan ya, alisnya nggak kelihatan. Ini di sini. Jadi di detail, mempertajam. Nah, jadi kalau caranya nggak apa, dimentokin dulu, baru nanti dikurangin pelan-pelan. Nah, ketemunya di sini. Jadi nggak terlalu tajam banget, kan nggak terlalu hilang banget. Kenapa? Suaranya hilang? Enggak ya? Suara gimana, teman-teman? Aman? Aman atau kurang aman? Ya mungkin volumenya ya. Atau wifi saya di hotel. Oh aman ya? Aman, alhamdulillah. Oke. Nah, udah kan? Jadi teman-teman yang kemarin nggak kelihatan serat-serat ininya, nggak kelihatan, itu ada di detail ini. Oke, saya centang. Nah, saya lihat before, after. Nah, tadi kan kekuningan kan? Nih, before, after. Oke ya. Mas mau tanya, kalau tangan sama muka beda warna gimana yang menyamankan? Berarti yang digelapin, yang diterangin tangannya ya. Kalau muka, kalau bisa yang diamankan mukanya dulu. Jadi berarti pakai kuas aja, diterangin bagian tangannya aja. Mas selalu blur hasil foto, itu tangan tremor atau belum makan? Itu shutter speednya yang salah. Shutter speednya sih sebenarnya. Ya, tapi harus didukung dengan makan dulu, sarapan dulu. Apalagi saya kalau ketemu ini model-model cantik, biasanya saya suka gemeteran juga, sama sih sebenarnya. kena ketemu model-model cantik agak gemeter.
Oke, itu tadi detail ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa cropping atau teks atau kasih tulisan. Gampang banget sih kasih tulisan sebenarnya di Snapseed ini ada teks di sini. Teman-teman bisa kasih tulisan, ini tinggal cari stylenya seperti apa. Nah, nggak apa-apa. Jadi foto nggak apa-apa. Jangan malu dikasih nama, kasih tulisan. Jangan malu ya, karena sekarang itu klien itu pengguna Instagram itu lebih suka melihat daripada membaca. Ini makeup artis siapa yang upload gitu. Kasih aja tulisan di area sini gitu. Di area bawah gini. Gak apa-apa. Kasih tulisan buat penanda. Oke? Biar kebaca, langsung kebaca ini hasil makeupnya siapa. Karena klien sekarang males. Teman-teman saya sadar juga males juga sih baca caption sekarang ya, baca teks kayak gitu. Itu teksnya. Oke, setelah itu fitur cropping, jadi kita potong. Nah, untuk crop ini kalau story pakai 16:9, yang ini 16:9 untuk story. Nah, untuk story segini. Oke. Atau mungkin teman-teman bisa potong lagi ke sini. Nah, jadi gini. Tips untuk cropping foto ya. Jadi tips untuk cropping foto untuk komposisi foto yang ideal. Ini kan ada gridnya nih. Dibagi jadi 3 bagian. 1, 2, 3. Diusahakan grid yang atas ini itu lurus dengan mata, mendekati ke mata. Itu paling idealnya. Mendekati ke mata. Jadi kalau ini teman-teman harus kecilin lagi. Nah, misalkan segini. Oke, segini. Nah, karena nanti yang dilihat jadi proporsionalnya segitu. Jadi masih dapat hairdo-nya, masih dapat kelihatan bajunya, terus kelihatan ininya, matanya. Oke ya. Nah, atau tadi kan 16:9, atau kalau fit 4:5 sih. Untuk ukuran fit ya. Nah, segini. Untuk fit 4:5. Jadi ngecropnya bukan ke sini karena ini gridnya ke bibir, ke sini ya. Nah, tapi balik lagi tergantung apa yang mau diperlihatkan. Misalkan ini iklan lipstick, ini bisa kayak gini. Nah, jadi rambutnya nggak terlalu kelihatan, nggak ada masalah sebetulnya. Karena yang mau dijual bibirnya, misalkan. Nah, jadi crop segini nggak apa-apa. Misalkan segini. Nah, ini lebih menonjolkan ke bibir. Oh, kurang crop lagi. Bisa. Mau jualan lipstick ya. Jualan bibir. Segini. Ntar. Terus bawahnya di crop lagi. Segini mungkin. Oke, nah jadi matanya tertuju ke sini. Tapi kalau ke wajah, nah kalau nunjukin wajah, jadi kalian croppingnya ke mendekati mata ya. Nah segini. Nah ini nunjukin ke wajah, ke seluruh wajah. Oke. Oke, sip ya. Mantap. Saya ulangi lagi before afternya. Oh ini crop ya.
Tadi udah yang ke crop. Ntar saya ulangi lagi. Before, after. Oke, sekarang saya tunjukkan apa aja yang saya edit tadi. Nah, di sini kelihatan semua di sini. Nah, jadi tadi aslinya seperti ini. Setelah itu karena terlalu kuning. Oke, lihat dulu ya. Tolong perhatikan dulu ya, biar nggak ngulang-ngulang. Ini aslinya, setelah itu WB-nya saya edit jadinya seperti ini karena terlalu kuning tadi. Nah, WB-nya saya edit. Setelah WB saya ke tadi rambut ya. Bagian gelap, bagian hitam, biar rambutnya serat-seratnya terlihat. Setelah itu saya ke kuas tadi, ke eyeliner sama mutin mata. Mutin mata bisa di sini. Nah, mata ini bisa di mata, bisa gigi juga ya. Gigi juga bisa. Jadi mutin mata, mutin gigi sama juga triknya. Oke, terus kuas lagi tadi. Nah, ini kuas yang atas ini tadi. Nah, ini rambut. Saya cerahin rambut. Bentar, ini kurang ke sini biar kelihatan. Sorry. Nah, ini. Nah, kuas yang atas ini buat nyerahin dimensi hidung dan rambut. Hidungnya biar kayak tebel gitu, kayak berbentuk. Oke, setelah itu healing untuk jerawat tadi. Setelah itu potret untuk menghaluskan. Nah, jadi ini potret untuk menghaluskan kulit ya. Saya perlihatkan lagi. Healing. Nah, ini sebelum dihaluskan, ini setelah dihaluskan. Setelah itu, tapi jangan terlalu licin ya. Kalau terlalu licin nanti ada lalat kepreset nanti. Setelah dihaluskan, baru di detailing lagi. Jadi diangkat lagi. Karena pasti agak ngeblur ya. Setelah dihalusin, di soft skin pasti ngeblur. Harus di detailing lagi. Tipsnya itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Saya ulangi lagi. Setelah dihaluskan harus di detailing. Nah, setelah itu saya kuas ini tadi untuk apa ya? Saya lupa. Oh, ini. Sorry. Eyeliner yang sebelah kiri. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang banget kan ngeditnya? View edit. Oke, ada pertanyaan kah? Udah bener semua? Mantap. Berarti nggak usah tanya jawab ini. Ada pertanyaan? Wih, pinter-pinter semua ya. Edit video nggak bisa di Snapseed. Ini pakai aplikasi Snapseed. Crop tadi fit. Nah, untuk fit itu 4:5 atau 1:1 ya. Kalau untuk story 16:9. Gampang, ajeng, keren ya. Mantap. Yang bagus itu warna putih itu. Iya, kalau saya suka netral sih. Untuk free tadi berapa banding berapa ya? Ya, kalau croppingnya tadi 4:5 ya. Untuk fit yang square atau 4:5. Mas Pria, kalau save agar tidak pecah feed Instagram. Nah, di Snapseed itu ada menu yang seperti ini, ada setting seperti ini. Nah, ini perhatikan dulu ya teman-teman ya. Edit cerahin tangan. Nah, tadi udah pakai kuas. Oke, saya contohin ya. Misalkan ini bagian sini gelap kan, bagian sini gelap. Misalkan saya harus pakai kuas. Jadi teman-teman harus tahu toolsnya dulu. Saya pakai kuas. Oke, setelah itu saya pakai yang pencahayaan.
Nah, otomatis pencahayaannya saya tambah dong. Saya tambahin plus 0,3 supaya lebih cerah. Setelah itu saya zoom, saya pasin dulu. Nah, baru saya kuas. Saya kuas di area sini. Kuas. Kuas.